Ya, saksikan ya video yang sangat menarik dari kelihatannya dari anggota DPR. Saya nggak tahu fraksinya, tapi kelihatannya dalam forum resmi ya. Tampak ada logo DPR-nya di situ, sebelah kiri. Kita lihat ya. Bukan hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya, di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun. Nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih, nggak tahu nih dokter gigi Putisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah, orang-orang udah aman semua orang divaksin, baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting ini. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Ini bukan sepatu, ini nyawa. Ya kan? Sudah pernah nggak dipakai di Brasil? Tadi Pak Nur Yasin menyebut dari Kompas lagi sumbernya Brasil sudah nolak resmi Sinovac. Apa satu lagi Pak tadi? Brasil, Turki nolak. Ya kan? Kemudian kita sekarang mau pakai. Ini kan pengadaan vaksin belum mendapat emergency use authorization dari Badan POM. Jelasnya. Tetapi anehnya, barangnya sudah ada di Indonesia. Udah dibeli. DP-nya berapa coba? 80%. Nanti soal DP mau saya tanya lagi tuh, berapa sih DP itu? 80% itu bukan DP, bayar lunas itu sebenarnya. Nah pertanyaan saya gini, ini emergency use authorization-nya belum keluar. Tapi barangnya sudah ada. Pertanyaan krusialnya adalah, jika nanti ternyata Badan POM memutuskan ini tidak layak, atau katakanlah tidak mau mengeluarkan emergency use authorization, ini barang mau diapakan? Nggak bisa disedekahkan ini. Ya enggak, kan kalau barang yang lain tuh udahlah nggak bisa pakai, udahlah sedekahin aja sama orang yang bisa pakai. Ini nggak bisa, orang nggak dia emergency use authorization-nya, enggak kok. Nah ini tolong dijelaskan mau diapain nanti, andai kata enggak loh ya. Jangan dibilang, kalau nanti dibilang ini pasti Pak emergency use authorization pasti, kalau udah pasti berarti sebelum dibeli sudah dipaksa dulu ini emergency use authorization keluarin. Itu kan nggak boleh itu. Independensi daripada Badan POM untuk mengeluarkan emergency use authorization itu harus tetap kita kawal. Nggak boleh itu. Oh, nah mentang-mentang sudah masuk sini sudahlah keluarin aja tuh emergency use authorization-nya gitu. Bagaimana Anda melihat keterangan anggota DPR tadi? Dan itulah suara masyarakat yang selama ini beredar ya. Pertama, katanya itu sudah dibayar uang vaksin yang begitu banyak itu jutaan. Berarti memang di media online ini bisnis besar ya, para taipan ya. Sementara kata anggota DPR tadi, Sinovac itu di Brasil itu ditolak ya, nggak mau pakai Sinovac. Turki juga begitu. Dan konon di media lain itu di Cina sendiri nggak pakai Sinovac itu. Jadi hanya untuk dijual di Indonesia, negara-negara lain nggak mau beli, tapi Indonesia kenapa beli? Ya itu jawabannya, karena sudah dipakai uang muka yang 80%. Kita curiga ya, kalau biasanya kalau bisnis besar itu biasanya ada apa-apanya itu. Ya TST lah, tahu sama tahu ya. Ini sekedar inilah pemerintahan kita ya, yang kadang-kadang kehilangan perspektif dan tidak mendengarkan ya suara-suara yang berbeda, yang mungkin suara yang berbeda itu lebih benar. Badan Pengawasan Obat dan Minuman pun sudah memberikan satu peringatan, tidak boleh disuntikkan meskipun sudah beredar, karena belum ada surat izinnya
hasil dari uji klinis di Bio Farma juga masih dalam proses pengujian ya, belum ketahuan hasilnya pada tahap ketiga. Tapi pemerintah sudah menargetkan harus divaksin untuk tenaga medis sebagai prioritas utama penyuntikan vaksin. Ya kita cukup prihatin ya dengan pemerintah. Pemerintah itu diadakan untuk apa sebenarnya kan? Kan untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan malah membuat rakyat itu cemas gara-gara adanya vaksin corona ini kan, vaksin Sinovac itu. Yang faktanya ada bisnis besar di balik vaksin ini, karena DP-nya katanya sudah dibayarkan 80%. Kata anggota DPR tadi kalau 80% bukan DP, itu udah dibayar lunas itu. DP itu mungkin 20% atau 5% ya kan. Seperti saya tanda jadi gitu DP. Ya kan, seperti kalau kita beli di perumahan tuh DP-nya mungkin 20% dari harga jual rumah kan. Atau saya ini membebaskan tanah itu nilainya 200 juta kan, kurang dibayar pertama 200 juta karena duitnya cuma 200 juta, kurang 100 juta, DP-nya tanda jadi DP-nya itu 5 juta. Tapi kalau DP-nya sampai 180 juta itu bukan DP. Jadi ini Sinovac itu DP-nya kata anggota DPR itu 80%. Berarti sudah pasti itu menjadi satu transaksi bisnis modern, dan pasarnya memang besar, yaitu umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia adalah penduduk Islam Muslim yang terbesar di semesta, yaitu Indonesia, dan itu sekaligus the biggest market yang besar bagi sebuah bisnis dan transaksi bisnis modern, barang apa saja termasuk vaksin. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, itu tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, itu tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya, Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuko atau Pesantren Jorali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuko, bukan Pesantren Jorali. Ntar kalau masukin di deskripsinya. Ininya? Ada di deskripsi di bawah. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih.
Sip. Lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit.